أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقض به الأمور وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرضا والصلوات والعيش Allahumma salli salam salaman tamaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bil qur'an faraj bil qur'an wajatan rabi wa fatima ya karim sabi kaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bil qur'an Nakarabadan kamil wajah tanah ribu bersama temastas dalam wajah karim. Ibu bapak, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi bulan Dzulhijjah, bulan Muharram termasuk ke dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ke dalam Ashhurul Hurum. Allah melipat gandakan ibadah yang dilakukan pada bulan ini, Dzulhijjah, Muharram. Namawi pamini ibadah khusus maksudnya ya saya dilaksanakan di bulan-bulan pilihan bulan-bulan ini. Dan logika kita dengan ibu bapak ya, ingin ibadah biasa mendapatkan pahala luar biasa. Itu kami saya nama ayah maksad kami haji maka di bulan Dzulhijjah. Pada maksad pada umroh saya bulan Muharram, Rajab, kata Nabi bulan Ramadan. Di Cirian. Mau Muharram biasanya saat musim haji, cuaca masih panas. Tahu kami hayang hadatis majeng karena bulan Rajab. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Urang teraskeun obrolan anu minggon di payun. Ibu janji Allah dina Al-Qur'an. Di payun teh diobrolkeun surat Al-Baqarah ayat 152 di payun teh. Ayeuna urang teraskeun ibu bapak surat Al-Anfal ayat 33. Tapi salit urang ngarefresh deui nu Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Itu surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Fazkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada Allah dalam berbagai kondisi, baik menuju senang, menuju bahagia, maka Allah akan ingat kepada kita juga dalam berbagai kondisi. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Bagaimana cara ingat kita kepada Allah? Maka Allah menyampaikan di antaranya misalnya di surat Al-Ankabut ayat 45. Caranya yaitu dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dan dengan zikir-zikir yang lain. Itu cara kita mengingat Allah, cara kita berzikir kepada Allah. Kita harus diobrolkeun dina mingguan anu kamari. Namun salib kanggo nyambungkeun kantos ieu cerita diulang-ulang, tapi nama sering diulang-ulang ieu cerita
ibu bapak, bagaimana cerita atau nabi dongeng, iya mah dongeng tukang cukur, dongeng tukang cukur dengan orang yang dicukur. Kan sering mungkin ibu bapak mau pingin cerita dongeng tukang cukur. Iki waktu tukang cukur, gili ayah tukang cukur apuntennya gitu. Ya mah dongeng mah gitu. Tukang cukur ngobrol karena dicukur. Kayak soal tukang cukur, yang memang ada percaya kalau di dunia ini ayat Tuhan gitu. Di dunia ini saya tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa tidak percaya adanya Tuhan? Sebab kan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemana Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, sedangkan masih banyak orang yang susah, sedangkan masih banyak orang yang hidupnya sengsara. Kemana yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu? Secara logika mungkin jika laras ibunya, secara logika mungkin jika laras. Dan memang itulah logika, itu logika. Anu dicukur tengah waler. Sebab berbicara tentang tauhid tidak untuk dilogikakan walaupun ada dalil akli gitu kan. Maka bereslah dicukur. Keluar eta dicukur teh. Begitu keluar anjeunna ningali gelandangan anu rambutna gimbal teh kaus. Wih deui tah tukang cukur. Mang, abi mata percaya lamun di dunia aya tukang cukur. Nah, pan ya jadi cukuran. Lampami di dunia aya tukang cukur tuh moal aya jami anu rambutna gimbal teh kaus. Saur tukang cukur, tukang cukur mah aya. Kenapa aya jami anu rambutna gimbal teh kaus? Salah eta jami. Nah, apa salah eta jami? Eta jami teu daek datang ka dieu. Coba lamun eta jami datang ka mangku, mang diberesan. Rambutna dicukur itu ieu. Salah eta jami dicukur tah itu mah. Bukan Tuhan tidak ada. Bukan tidak Tuhan itu tidak rahmat, tidak rahim. Mungkin salah orang sendiri. Kenapa dia tidak mau datang? Maka janji Allah di dalam Al-Quran, Fazkuruni azkurkum washkuruli wa tahfurun. 1, 2, kurang teraskan ibu, bapak. Janji Allah yang kedua, surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal surat ke-8. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Eta surat Al-Anfal ayat 33. Ayat 3 ya. Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tetapi Allah tidak akan menghukum, menurunkan azab kepada mereka selama engkau Muhammad masih berada di antara mereka. Jadi janji Allah menurunkan azab seperti halnya umat-umat sebelumnya. Maksudnya umat Nabi Nuh kan banjir sampai banjir bandang meliputi dunia kan. Umat Nabi Lut kan sampai dibarigel gitu kan. Sodom, aya petir anu menggelegar dan sebagainya, aya gempa bumi hebat pisan. Allah tidak akan menurunkan azab selama Rasulullah masih kena ayat. Akhirnya kan Rasulullah terus ayat secara fisik walaupun Rasulullah selalu hadir pada hatinya orang yang bersolawat gitu kan. Tapi ayat itu diteruskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Janji Allah mau menurunkan azab wa hum yastaghfirun jika di antara mereka ada yang beristighfar. Ya, dan ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, upami masih kena ayat istighfar Allah mau ngalungsurkeun azab. Masih kena ayat, urang alhamdulillahnya masih kena dina saat sholat gitu ya. Nauzubillahi min dzalik ya Allah.
mitos azab. Walaupun azab musibah itu kan susah angkat katampi nama gitu kan. Tapi betan pami azab ya itu bentuknya siksaan. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, jangan Allah mau maksudkan azab janji Allah upami masih aya nu istighfar. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, fungsi istighfar itu ada dua. Satu, untuk mencegah azabnya Allah. Untuk mencegah azabnya Allah. Yang kedua, untuk meredakan paminuh kahijimah azabnya tidak akan terjadi. Jadi fungsinya mencegah paminuh kahijimah. Anu kadua mah upami tos terjadi. Itu dinas surat Nuh ayat ke-8 dugi 8 salapan 10 11 12. Di ayat 8 surat Nuh. Eta mah upami tos kajantungan. Supaya naon? Supaya eta jami kembali kepada Allah, bertobat, mengingatkan dan azabnya berhenti. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan istighfar itu berkaitan dengan dosa. Lihat deh, berkaitan dengan istighfar berkaitan dengan dosa. Maka musibah yang terjadi secara umum ada musibah yang terjadi karena dosa manusia. Sahabat misalnya di surat Al-Qasas, dohara pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan dan di lautan karena aydin nas, karena tangan-tangan manusia, karena perbuatan manusia. Ayeuna cobi ibunya banjir. Pami ulah tebi-tebilah. Urang pami ngalangkung, pami drainase sieun Allah. Pami ngalangkung di payung di dinya tah dicatat pom bensinnya ibunya. Pami hujan agung eta cai teh. Menggeun walaupun alhamdulillah urang mah teu dibikeun ka lami gitu nya. Pami ye salin, tapi lami-lami boleh jadi. Kalau misalnya air itu terus mengalir tanpa ada resapan, ya boleh jadi air itu bakal menggenang dan itu bisa terjadi banjir. Bisa terjadi banjir. Akhirnya juga kira gunung terus hampir saya Peru. Sana sekolah ke Peru Pak pun tentu kan kalau pun tak bikin di Peru nya. Gitu. Tapi gunung-gunung terus teu aya. Tatangkalan terus teu aya. Ketika panas, ya Allah karaos pisannya geuningannya nuju panas teh beuni panas ngaheap. Teu aya sugan hilir-hilir angin itu ya Allah. Sampai tanah sangat digurun gitu tah. Panasnya panas pisan. Abi kan terus kebiar ibu tahun kamari abi kan Agustus di kan di musim panas sampai 42 derajat panas bisa dan tetap bentar sama dia ketika kamar ini yang lebih panas dan pami ibu punten dia maunya kada curhat salin abi tekian upami di sana dina kasut ngagoleh dina tembok ari kamari tepek kelebet rumah sakit di ronsen berawan bu tahan padahal Bu Eri menerangan, abi mah tanah ngarokok bu, Pak, abi mah tanah ngarokok, tika kumpul tanah ngarokok, paru-paru berawan, tina naon eta, suatu munjuk mah jauh aya, tapi tina eta, jadi paru-paru resep basah, kamari mah justip anu justip dia, badai ngadagu basah dipanggilkeun mangga penyaliran di Raja nama sabar aya di Jati Indah nu nitip. Paling mah nitip ieu sabar di imah 2 kilo gitu 2 kilo. Ngadaman teh kamari teh saep sarengna teh. Sareng bumbu sareng ngagil teh saep 30.000 gitu kan. Karena 2 kilo teh saep 30.000 gitu. Dan kaitan sareng bumbu sareng ngagiling gitu nya.
Nah, gitu. Logikana anu berawat paru-paru nama, anu sok ngarokok kan logikana sahabat dosen. Ya, kita kan ngarokok berawat, sahabat dokter yang berawat kan paru-paru. Nah, itu Bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, yang janji Allah tidak akan menurunkan azab kecuali bagi orang yang beristighfar. Dan istighfar kaitannya dengan dosa. Kata kami dipayun ngobrolkan tentang bagaimana kisah umat Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa pernah terjadi kemarau panjang. Di zaman Nabi Musa. Pemilu ulang ibu bapak kemarau panjang kan sholat istisqa. Sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Upami di umat Nabi Musa waktu saya tambah henteu sholat istisqa mengempal sadayana di lapang di tanah lega ngempal terus ngadua biasa upami tos ngadua gitu tadi ijabah gitu kan biasana gimana tuh jadi di umat Nabi Musa mah ngari ngumpul itu nya doa bersama kami ulamanya doa bersama gitu kan gitu. Pan kami ulama syariatna sholat istisqa gitu ya, sholat meminta hujan. Nah, Rasulullah pernah sholat istisqa di Madinah, tempat sholat Rasulullah dinaungi awan, diabadikan akhirnya jantan Masjid Ummah. Itu sholat istisqa di zaman Rasulullah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di Mekah padahal memang kepala panas wae gitu ya. Tapi mungkin dia cadak hikmahna itu pelajaran kanggo urang gitu nya. Pelajaran kanggo urang kita terjadi kemarau panjang. Jadi asal pagi di Mekah mah jalan ieu jalan hujan da asa ngopi-ngopi di jalan hujan gitu ya. Tapi enggak boleh jadi gitu kan. Ai panjang-panjang terima. Nah, tapi kan terlepas dari itu adalah caranya Allah melalui Rasulullah menunjukkan ajaran kanggo urang teh. Beda cara. Nah, ieu mah zaman Nabi Musa mah ngadoa. Ketika terus ngadoa, tak akan diijabah wae. Nabi Musa tunjukkan. Ya Allah, ieu kunaon tak akan diijabah wae. Sabab Allah kan Nabi Musa sesungguhnya dina riungan eta teh aya jalmi anu berbuat dosa selama kurang lebih 40 tahun. Tah jalmi eta nu menghalangi doa diijabah. Maka sok eta jalmi cenah Allah ulah aya dina barisan eta pasti doa diijabah. Atuh ya Allah pada kumaha ambipan teu tah saha jalmina. Sabab Allah kan Nabi Musa, sok Musa anjeun umumkeun mah. Sebabkeun gitu. Ya Allah pada kumaha dengan dugikeun apa jalmi sieun. Sabab Allah sok Musa dugikeun. Biarkan kami akan menyampaikan ke telinganya orang yang berkumpul waktu itu didugikan aku Nabi Musa. Bu, didugikan Nabi Musa, Bapak teu aya nu kaluar. Padahal ieu mah pun bahasa abi ya bahasa abi nya upami ieu mah nya diperkirakeun soal Allah di umat urang teh aya jalmi anu sudah berbuat dosa. Bagi yang merasa silakan keluar. Rinten kitu nya. Bagi yang merasa silakan keluar. Kalau kita bilang dia asal melayan keluar. Nah, pamit keluar isin. Gitu Pak. Maka jalmi anu merasa eta teh, Ibu Bapak, jalmi anu merasa eta teh teu keluar, tapi eta jalmi tunggu nah istighfar ya Allah, pamitan doa gitu. Semua orang logikana anu merasa berbuat dosa pasti bakal gitu. Maka termasuk jalmi anu memang dituju eta. Ya Allah. Jaga kehormatan Nabi ya Allah. Hafal Nabi ya Allah. Gitu. Bukan nama istighfar ini nama. Astagfirullah ya Allah hafal Nabi. Maka hujan turun. Nabi Musa kaget. Ya Allah, dening teu aya nu kaluar, tapi hujan turun. Soal Allah kata Nabi Musa, "Hai Musa, sesungguhnya eta jalmi geus datang kepada kami." Maksudnya sudah beristighfar. Saat Nabi Musa, ya Allah gimana jalannya? Ikepoginya. Saat Allah, hai Musa,
dosa, sesungguhnya ketika dia berbuat dosa, kami sembunyikan dia, kami jaga kehormatan dia. Apakah ketika dia mengakui perbuatan dosa akan kami buka siapa dia? Tentu tidak. Maka Allah dengan maha adilnya, dengan maha pengasih, maha penyayangnya, Allah tetap menjaga kehormatannya. Termasuk mungkin orang ibu bapak, apapun bisa. Ya Allah, mungkin orangnya pamit tangan pada dosa orang tentunya. Asal tak kesindah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah menjaga kehormatan kita. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi janji Allah bagi orang yang beristighfar, Allah akan menjaga dari azabnya Allah. Yang kedua, kalau sudah terjadi azab, sudah terjadi malapetaka dan sebagainya, maka orang yang beristighfar akan dikembalikan kepada Allah, akan tetap dijaga. Istighfarnya bisa meredakan azabnya Allah. Di surat Nuh ayat 10 sampai 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Itu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan tentu kedua, yuk minimal kita beristighfar. Atau istipayun abdi sering manggikeun ibu bapak pamito sholat, bu pamit nuju sholat, upami ya mah nuju sholat, urang ngadamal dosa teu? Ngadamal. Nuju sholat ngadamal dosanya. Asalnya salah kadang-kadang urang teh hilap dan sebagainya. Tapi aya teu asa teu aya jami dihajar ngadamal sholat nuju dosa. Nah, selesai sholat urang diperintahkan istighfar kan? Apalagi sudah beraktivitas yang lain. Sholat yang diperintahkan istighfar, apalagi beraktivitas yang lain. Kenapa? Karena mungkin dalam sholat kita lupa, kita lalai dan sebagainya. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Secara umum tidak ada dosa kecil yang terus dilakukan dan tidak ada dosa besar yang diistighfar. Tak ada dosa alim anu kurang dibiarkan. Kenapa? Karena dosa kecil bakal terus bertumbuh, kayak dosa alim. Tapi pada dosa agung sekalipun, kalau kita mau beristighfar, maka Allah Maha Pengampun. Syaratnya selama pintu tobat masih terbuka, sebab ada waktunya pintu tobat tertutup. Kapan? Yang pertama ketika nafas atau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Nah, apabila matahari terus terbit dari sebelah barat, itu tandanya kiamat. Maka Rasulullah menyampaikan, punten orang anu jelek, sejelek-jeleknya manusia, kata kutip punten, sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang hidup pada masa kiamat. Jadi di antara orang yang jelek, ibu anu jeleknya kita jami anu hidup di masa kiamat. Sebab kiamat mah eta jami bubut terus aya iman terus aya Islam. Dan iman Islam mah moal aman kiamat. Tidak akan mengalami bagaimana hancurnya alam dunia moal. Sebab Allah akan mematikan terlebih dahulu. Nu iman Islam mah. Jadi bagi pengampun tadi banyak. Di samping innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya bapak keluarga urang tersebut. Di samping innalillahi, oke, alhamdulillah itu untuk mautna menuju kiamat gitu kan. Maksudnya gitu nya maksudnya teh henteu ada potensi meninggal husnul khotimah. Mau ngatuakeun mudah-mudahan keluarga urang pami aya meninggalnya husnul khotimah. Sebab ada potensi itu. Ada potensi mendapatkan ampunan Allah. Ada potensi meninggalnya husnul khotimah. Dan pami misal ada potensi dia meninggal dalam keadaan iman. Dapat meninggal di kiamat mah terus iman. Sebab anu iman akan dimatikan terlebih dahulu. Nah, potensi pintu tobat ditutup ketika satu nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Jika Fir'aun itu kan Fir'aun botak. Namanya teh Fir'aun kan kekelompok. Ketika yang sudah sampai ke kerongkongan baru sadar gitunya. Namanya amat juga robika musawaharun, tapi terus sampai di dia tuh, namanya
diterima tobatna. Dugi kayana kan dicap ngan pangapunten ieu mah ibu bapak pangapunten bisa. Teu geus buku Firaun gorengnya. Nuhun. Jadi dina Al-Qur'an jadi Firaun botak. Firaun goreng gitu kan dina Al-Qur'an oge gitu. Tapi ibu sanes nyarios Firaun saya sanes ieu mah. Ngan Firaun oge ku istri nama nurut. Ka istri nama nyaheun. Ka istri nama elek. Firaun ku istri nama elek. Tinggal dina kan rada nyimpang salitnya. Jadi mun aya pamogat anu pisannya. Anu ka istrina ieu dan sebagainya, nauzubillah min dzalik. Firaun ditepis. Seperti teh gitu pokok nyiksa dan sebagainya ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Punten. Ulang cek dina sejarah. Kan Nabi Musa teh di mana teh? Dibalikeun di Sungai Nil. Kan terus kapan datu istri Nabi Firaun gitu kan. Ibu ya dina sejarah gitu kan. Nabi Musa nu bayi kana teh. Dugikeun ka dilolo. Nabi Musa nu masih kene bayi. Mana teh ngarawe janggot Nabi Firaun. Firaun botak. Ngarawe janggot itu kan. Terus dugikeun ka pipis dan sebagainya pokona mah artinya euleun we ka Firaun teh. Ketika da Firaun teh euleun gitu kan. Ketika pada dianiaya eta bayi kan dilarang istrina. Nurut geuning ka istrina mah. Dugikeun ka saur istrina teh sok buktikeun. Ieu mah bayi teh bayinya bayi biasa, bukan bayi yang akan menghancurkan. Saur cek Firaun ibunya. Lamun ieu bayi biasa maka bakal nurut dipasihan makan naon wae bakal dimakan. Maka dipasihanlah Nabi Musa nu masih kene bayi teh anu kai anu membara gitu kan dimakan eta kai nu membara teh menunjukkan bahwa itu memang bayi biasa walaupun itu dalam perlindungan Allah tentunya gitu kan dina ieu tentunya aya irhas teh keistimewaan untuk calon nabi. Tapi ibu kan Firaun nurut ka istrina. Jadi kan Nabi Musa kan cadel